Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rosandra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu tentang sejarah pasar modal. Nah, di sini pertama yaitu ada pasar modal dunia. Asal usul pasar modal ini bisa dilihat pada sejarah ekonomi Italia pada abad pertengahan. Waktu itu beberapa negara kaya atau city-state di Italia seperti Venice, Genoa, dan juga Florence muncul sebagai pusat keuangan, menyusul pertumbuhan perdagangan antara timur dan barat. Kemajuan perdagangan ini melahirkan industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi laut, surat utang, yang ditandai dengan kemunculan bills of exchange, yang di US disebut Tinkers Acceptance dan di Indonesia disebut sebagai wesel dagang, dan kemudian obligasi. Nah, di sini perdagangan internasional yang marak mula-mula menciptakan sebuah bisnis baru, yakni penukaran mata uang. Akibatnya muncul kemudian perusahaan yang kini disebut sebagai money changers. Di Genoa, money changers ini menerima penyimpanan dana dan juga menawarkan layanan transfer uang. Perusahaan penukaran uang ini disebut banchieri, yang merupakan kata yang diambil dari bangku yang digunakan untuk penukaran uang. Nah, dari sinilah dari kata banchieri inilah muncul dari asal kata bank. Nah, selanjutnya itu ada obligasi pertama. Obligasi pertama itu muncul ketika penguasa Venice pada tahun 1171 itu melakukan pinjaman paksa karena terdesak kebutuhan untuk membiayai perang dan tidak mampu menggalang dana tambahan dari sumber-sumber pendapatan normal seperti pajak. Otoritas di Venice mengambil secara paksa aktiva dari warganya yang kaya. Nah, sebagai imbalan penguasa ini menerbitkan surat tanda hutang yang berisi janji membayar bunga sebesar 5% sampai mereka mampu menebus hutang mereka. Tidak ada ketentuan kapan surat itu akan ditebus, namun efek utang seperti ini dikenal dengan nama prestiti. Surat utang yang dimiliki berkarakteristik seperti prestiti ini sekarang bernama perpetuan bond. Sejak saat itu, prestiti menjadi pilihan banyak penguasa negara kota ketika menggalang dana dari masyarakat untuk membiayai perang. Kenapa sih penguasa negara kota itu bisa menggunakan prestiti untuk lebih memilih prestiti untuk menggalang dana dari masyarakat? Karena mereka tidak ingin memberikan beban tambahan kepada penduduk dengan pajak perang dan pungutan lain yang dapat merusak ekonomi lokal. Nah, sedangkan dari sudut pandang lain, banyak pemegang surat utang yang membutuhkan dana, kemudian menjual utang kepada orang lain yang menginginkan pendapatan reguler. Meskipun pada mulanya dipandang sebagai sarana investasi yang meragukan, prestisi ini secara gradual diterima sebagai salah satu bentuk investasi yang paling aman, yang bukan hanya membayar bunga tetapi juga dapat diperjualbelikan. Nah, selain memungkinkan juga city-state membiayai perang tanpa melumpuhkan ekonomi penduduk dengan pajak tinggi dan pungutan lain, obligasi juga melayani dua fungsi penting dalam sistem finansial. Pertama, yaitu menjembatani waktu. Hal ini terjadi karena obligasi dapat menjadi investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sebagai contoh, banyak bank menginvestasikan kelebihan dana mereka di prestiti yang bisa dijual kapan saja kalau ada penarikan dana dari nasabah. Obligasi juga berguna sebagai perusahaan asuransi laut yang perlu menginvestasikan premi tetapi dapat menjualnya kembali jika ada pembayaran klaim. Fungsi yang kedua yaitu untuk menjembatani ruang. Para pembisnis Italia yang berdagang dengan mitra dari negeri lain dapat membayar barang dengan obligasi dan juga bills of exchange. Dengan demikian, obligasi dan bills of exchange secara efektif menambah jumlah yang beredar sehingga perdagangan semakin marak, dan pada gilirannya hal ini menyumbang ke pertumbuhan ekonomi Eropa pada saat itu. Nah, ketika jumlah obligasi dan pembeli obligasi bertambah, maka muncullah kemudian sebuah profesi baru, pialang efek. Pialang ini menjadi pelantara bagi pemegang obligasi dan pemodal.
Keberadaan pialang yang mampu meningkatkan transaksi efek mendorong munculnya spekulator yang dapat memperoleh keuntungan dengan membeli efek karena yakin bahwa mereka dapat menjual kembali obligasi yang mereka telah beli. Nah, di sini ada menurut Michael Flauriet tahun 2008 mengenai Bill of Exchange dan obligasi dibentuk untuk menyiasati larangan gereja terhadap pengenaan bunga atas pinjaman uang. Pasalnya, sedikitnya sampai abad ke-15 Undang-Undang Gereja menyatakan bahwa usury atau riba memungut bunga atas pinjaman bertentangan dengan hukum Tuhan. Gereja melarang pemberian bunga dan menegakkan larangan ini secara reguler. Dengan Bills of Exchange, kreditur bisa mengelak dari tuduhan memberikan pinjaman, karena Bill of Exchange melibatkan bukan hanya kredit, tetapi juga pertukaran dan transfer barang sebagai bagian dari transaksi yang sama. Nah, Bills of Exchange diterbitkan dengan sistem diskonto. Sebagai contoh, untuk barang yang harganya 50 akan dibayar dengan Bill of Exchange sedangkan nilai itu 55. Artinya teknik discounting itu sudah dikenal pada abad ke-12. Nah, dengan demikian Bill of Exchange adalah pendahulu dari treasury bills atau surat perbendaharaan negara yang dikenal secara luas sekarang ini. Nah, kemudian di sini ada kemunculan bursa. Meskipun asal-usul pasar efek dapat dilihat di Italia pada abad ke-12 dan ke-13, namun kemajuan selama periode ini terbatas. Misalnya, tidak ada bursa yang didirikan di Italia untuk keperluan clearing dan penyelesaian transaksi efek. Nah, dalam clearing penyelesaian atau clearing and settlement, agen clearing mengoleksi uang dari pembeli dan diserahkan kepada penjual, sedangkan efek ditransfer dari penjual ke pembeli. Nah, waktu itu clearing dan penyelesaian transaksi dilakukan secara langsung oleh pihak yang terlibat dalam perdagangan dalam setiap pameran dagang berikutnya. Kemudian mereka mulai berkumpul secara reguler dan di tempat yang sama, seperti Piazza di Rialto di Venice. Nah, namun hal itu hanya berlaku pada saat sampai ke abad ke-13 saja. Karena pada saat memasuki abad ke-14, ekonomi Italia mengalami kemunduran. Nah, pada abad itu banyak negara kota yang gagal bayar atas obligasi yang diterbitkan. Nah, karena melemahnya pasar efek di Italia pada saat itu membuka panggung bagi munculnya pusat keuangan baru di bagian lain. Nah, pada tahun 1340-an, Bruges, Swedia berkembang menjadi jangkar perdagangan kawasan Mediterranean dan Baltik. Nah, dengan adanya perkembangan baru pusat keuangan yang ada di Swedia ini, banyaknya merchant banker ya dari Italia pergi dan menetapkan teknik keuangan. Nah, pada waktu itu mereka secara reguler bertemu di rumah penginapan milik Van de Boers untuk melakukan clearing dan penyelesaian transaksi efek dan transaksi komersil yang melibatkan komoditi. Nah, di Eropa kontinental istilah bourse kemudian menjadi sinonim dengan bursa. Perkembangan Eropa Utara sebagai pusat keuangan waktu itu terjadi karena semakin pentingnya rute pelayaran Atlantik yang menawarkan akses lebih murah ke timur melalui Tanjung Harapan dan ke dunia baru Amerika yang mulai dikenal setelah pelayaran Columbus pada tahun 1492. Nah, pada tahun 1500, Bruges mulai kehilangan posisi sebagai pusat keuangan di Eropa Utara. Sekali lagi itu karena adanya peperangan, sehingga mengakibatkan banyak merchant banker kemudian bermigrasi ke Antwerp, semula bagian dari Belanda, dan kemudian memisahkan diri menjadi wilayah Belgia pada tahun 1830.
Nah, pada tahun 1522 Antwerp itu menjadi pusat perdagangan komoditi, termasuk komoditi yang berasal dari Indonesia, yaitu rempah-rempah. Nah, banyak penguasa Eropa menerbitkan surat utang bantuan pada merchant banker yang melalui fungsi yang sekarang disebut sebagai penjaminan emisi. Perkembangan ini kemudian mengarah ke pendirian bursa efek di Antwerp pada tahun 1531. Nah, selanjutnya ketika Antwerp berkembang menjadi pusat keuangan Eropa dan praktis dunia, Belanda diduduki oleh tentara Spanyol yang saat itu menjadi rajanya dunia. Ya, ketika Belanda memberontak sekitar tahun 1580-an, pasukan Spanyol itu mengepung dan merajah Antwerp. Kondisi yang membuat Antwerp tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan dan perdagangan Eropa. Ketika Belanda kemudian merdeka pada tahun 1585, banyak banker dan merchant banker Antwerp yang memindahkan usahanya ke Amsterdam, sebuah pusat keuangan yang sedang berkembang. Kehadiran banker dan merchant tersebut membantu mengembangkan industri manufaktur di Belanda. Akibatnya meskipun wilayahnya tidak luas, tetapi Belanda menjadi pengekspor bahan pangan berkat revolusi pertanian. Capaian ekonomi Belanda paling menonjol adalah di bidang perdagangan internasional berkat kemajuan di teknologi perkapalan. Nah, karena adanya kemajuan di teknologi perkapalan di Belanda ini, dengan kekuatan teknologi perkapalan, pada dasawarsa terakhir abad ke-16, bangsa Belanda mulai mengekspor rempah-rempah langsung dari Indonesia. Sebelumnya, para pedagang Belanda itu hanya mengecer rempah-rempah yang mereka beli dari pedagang Portugis. Nah, dengan adanya kekuatan teknologi perkapalan ini, jadi pedagang Belanda itu bisa langsung mengekspor rempah-rempah dari Indonesia. Jadi nggak perlu beli lagi ke pedagang Portugis secara ecer. Nah, namun investasi di ekspedisi laut itu sangat beresiko karena berbagai faktor seperti adanya perompak, penyakit, dan gangguan alam serta persaingan dagang yang sering mengarah ke konflik bersenjata. Jadi untuk mengelola resiko dagang tersebut, banyak para pedagang Belanda itu yang membentuk kartel. Selain untuk mengendalikan pasokan rempah-rempah, kartel juga berguna untuk meningkatkan kekuatan agar mampu bersaing di lautan. Salah satu kartel seperti itu dibentuk di Belanda pada tahun 1602 yang disebut sebagai VOC, yaitu perusahaan dengan status hukum joint stock company yang mirip perusahaan terbatas pada saat ini. Nah, pendirian VOC mendapat dukungan pemerintahan nih berupa piagam kenegaraan yang berisi hak istimewa yang sangat penting bagi perkembangannya. Hak istimewa tersebut mencakup hak dagang eksklusif di Hindia Timur, hak berunding atas nama negara, melakukan kontrak dan aliansi dengan bangsa lain, membangun benteng, dan membentuk angkatan bersenjata dan mendeklarasikan perang. Hak-hak istimewa inilah yang memungkinkan VOC pada tahun 1603 membangun pos dagang di Banten, dan kemudian pada tahun 1611 di Jayakarta, serta menjajah kerajaan Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Malaka, dan Ceylon. Selanjutnya, dengan berbagai keunggulan tersebut, tidak mengherankan kalau VOC itu sukses. Ya, pada masa jayanya, VOC memperkerjakan 50 orang karyawan sipil, 40 kapal perang, 20.000 pelaut, dan 10.000 tentara. Namun setelah 198 tahun beroperasi, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan menanggung utang NLG 110 juta yang diambil alih pemerintah Belanda. VOC pun diplesetkan menjadi V-Ergen, O onder, dan C korupti, yang berarti hancur karena korupsi. Pada 1 Januari 1800, wilayah koloni yang dibangun VOC di Asia termasuk Hindia Belanda diambil alih pemerintahan Belanda.
Nah, yang keempat ada hot IPO saham FOC. Ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa IPO FOC yang mengalami kelebihan permintaan akhirnya sebelum sertifikat saham diserahkan, harganya sudah naik 10% sampai 15% di atas harga IPO. Nah, pada tahun 1622, harga saham FOC itu naik sampai 300% dari harga IPO. Kesuksesan usaha FOC pernah mendorong harga saham FOC pada tahun 1720-an naik menjadi 1200% dari harga IPO, antara lain karena kebijakan pembayaran dividen. Nah, selama hampir 200 tahun beroperasi, FOC membayar dividen rata-rata 18% per tahun. Kadang pemegang saham menerima dividen dalam bentuk rempah-rempah atau obligasi perusahaan. Kesuksesan IPO FOC menimbulkan perkembangan baru, yakni munculnya bursa saham. Untuk menjaga modal tidak berkurang, pendiri FOC tidak mengizinkan pemegang saham menarik modal. Pemegang saham yang ingin menarik investasi mereka harus menjual efek mereka kepada pemodal lain. Dengan demikian, sejak September 1602, 6 bulan setelah IPO, kantor FOC juga berfungsi sebagai bursa efek. Meskipun hanya memperdagangkan sahamnya sendiri, belakangan kantor FOC juga menjadi tempat perdagangan efek lain, sehingga kemudian berkembang menjadi bursa Amsterdam atau Amsterdam Beurs. Pada sekunder saham, FOC cukup marak. Hal ini karena FOC tidak menerbitkan saham baru selama 50 tahun pertama beroperasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dana investasi selama periode tersebut, FOC menerbitkan obligaten dengan tenor antara 3 sampai 12 bulan. Nah, mungkin maksud obligaten di sini merupakan asal kata obligasi dari Indonesia untuk menyebut efek yang lebih populer disebut bond. Nah, maraknya transaksi saham FOC juga karena dukungan kinerja keuangannya. Maraknya pasar sekunder saham FOC mengarah ke inovasi lain dalam teknik berinvestasi seperti short selling, yaitu dengan menjual saham yang belum dimiliki, dan margin trading. Nah, maraknya perdagangan di pasar sekunder kemudian mendorong emiten lain dari berbagai negara menjual efek di bursa Amsterdam. Demikianlah maka pada pertengahan abad ke-17, ketika Belanda dalam masa keemasannya, bursa efek Amsterdam menjadi bursa efek paling besar di dunia. Selain memperdagangkan surat utang terbitan beberapa negara Eropa, bursa efek Amsterdam juga memperdagangkan saham perusahaan Eropa terkemuka waktu itu selain FOC sendiri, seperti West Indian Company, ELC, Bank of England, dan South Sea Company. Nah, pada saat itu bangsa Belanda juga dikenal sebagai perintis produk-produk pasar modal lain. Salah satunya adalah reksadana. Nah, reksadana juga pertama di dunia diluncurkan pada bulan Juli tahun 1774 di Belanda sebagai upaya memperluas peluang investasi ke masyarakat. Reksadana ini berinvestasi di saham dan surat utang terbitan perusahaan perkebunan milik pedagang Eropa yang dibangun di wilayah koloni. Kadang emiten surat utang memberi bunga obligasi dalam bentuk hasil perkebunan. Ketika perusahaan dagang dan perkebunan bangkrut pada akhir abad ke-17, banyak obligasi dikonversi menjadi saham. Praktik ini disebut defauquifie swap. Praktik yang banyak dilakukan di Indonesia menyusul krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Selain itu, bangsa Belanda juga dikenal sebagai pelopor yang disebut sebagai depository receipt. Pada akhir abad ke-18, banyak pialang Belanda memiliki saham perusahaan Amerika yang baru saja merdeka. Saham tersebut disimpan di lembaga penitipan dan atas simpanan ini, pialang menerbitkan efek pengganti, yakni depository receipt. Depository receipt ini dirancang untuk mengatasi kendala yang terkait dengan aktivitas investasi efek di luar negeri, seperti persyaratan registrasi pemodal asing dan biaya menarik bunga atau dividen. Lebih seabad kemudian, JP Morgan
Bank Investasi US memperkenalkan American Depository Receipt atau ADR atas saham pengecer British Suffrage di US pada tahun 1929. PT Telkom menerbitkan American Depository Receipt pada tahun 1995 bersamaan dengan proses go public. Di sini saham Telkom dipegang oleh pemodal di US dan sertifikat efek disimpan di Bank of New York. Atas simpanan efek ini kemudian diterbitkan ADR dan diperdagangkan di bursa efek di Amerika. ADR ini memudahkan pemodal di US yang ingin berinvestasi di PT Telkom. Nah, selanjutnya itu mengenai sejarah pasar modal di Indonesia. Nah, pasar modal di Indonesia itu mengalami 3 masa. Nah, yang pertama itu adalah masa penjajahan, yang kedua itu adalah periode tahun 1950 sampai 1987, dan yang ketiga itu pada masa setelah deregulasi dan debirokratisasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya mengenai masa sejarah mengenai pasar modal di Indonesia. Yang pertama itu pada masa penjajahannya. Nah, di awal sudah dijelaskan bahwa VOC dilikuidasi pada akhir tahun 1799. Selanjutnya sejak 1 Januari 1800, wilayah Indonesia resmi menjadi jajahan bangsa Belanda. Likuidasi VOC berarti tidak ada lagi hak monopoli dagang yang diberikan oleh Raja Belanda. Hal ini mendorong banyak penguasa Eropa, khususnya Belanda, untuk membangun usaha di Indonesia. Begitulah pada awal abad ke-19 banyak pengusaha Eropa yang membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Waktu itu sawit dan karet mulai dikembangkan di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand. Ada indikasi bahwa banyak perusahaan perkebunan membiayai usahanya di Indonesia dengan menjual surat berharga, baik itu obligasi maupun saham, di Bursa Efek Amsterdam. Nah, memasuki abad ke-20, kemakmuran penduduk Eropa di Indonesia terus meningkat. Salah satu cara mereka menikmati kemakmuran adalah dengan mengimpor mobil dari Jerman, negara otomotif. Menurut publikasi sebuah produsen mobil Jerman pada awal abad ke-20, jumlah impor mobil ke Indonesia waktu itu bernama Hindia Belanda lebih banyak daripada impor mobil ke negara Belanda. Pada saat yang sama, minat mereka untuk berinvestasi di pasar modal semakin besar. Ketika transaksi efek kemudian menjadi aktif, Amsterdam Efectenbeurs membuka cabang di Batavia pada tahun 1912. Cabang keempatnya di Asia setelah Mumbai, Hong Kong, dan Tokyo. Transaksi saham mulai dilakukan pada hari itu juga. Nah, kemudian lanjut pasar modal Indonesia periode tahun 1950 sampai 1987. Nah, 5 tahun setelah merdeka Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan obligasi bernama Obligasi Pinjaman Darurat pada tahun 1950. Obligasi pemerintah Indonesia yang pertama ini digunakan sebagai pengganti atas mata uang terbitan Republik Indonesia. Untuk mendukung pengelolaan surat utang ini, pemerintah kemudian menghidupkan kembali pasar modal pada tanggal 31 Juni tahun 1952. Langkah tersebut didahului dengan pengundangan Undang-Undang Darurat Nomor 13 tanggal 1 September tahun 1951 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 mengenai Bursa Efek Pemerintahan Indonesia. Untuk mengelola bursa tersebut, pemerintah menunjuk Stock and Financial Trade Association yang terdiri dari 3 bank pemerintah dan beberapa broker dealer dan Bank Indonesia sebagai penasihat. Nah, menurut Oe Bengto tahun 1991, pada hari pembukaan perdagangan, transaksi atas obligasi pinjaman darurat berjalan marak, yaitu peredaran obligasi tersebut cukup menggembirakan dan kursnya sekitar 45-50% dan bertahan untuk waktu yang cukup lama. Setelah itu perdagangan saham perlahan-lahan mulai berkembang, NLG dan sertifikat saham dalam dolar Amerika. Permodalan pada umumnya individu dan perusahaan Belanda. Semua anggota bursa diizinkan melakukan transaksi arbitrase ke luar negeri, khususnya dengan Amsterdam.
Nah, pada masa konfrontasi, aktivitas perdagangan saham mulai menurun pada tahun 1958 ketika pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan konfrontasi terhadap Belanda. Nah, kebijakan ini mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan menyebabkan banyaknya orang Belanda yang meninggalkan Indonesia. Nah, hubungan Indonesia semakin memburuk, terutama isu Irian Barat dan pengambil alihan banyak perusahaan Belanda di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1958. Tidak itu saja, ada instruksi Banas pada tahun 1960 yang isinya adalah larangan bagi Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua saham perusahaan Belanda di Indonesia, termasuk saham dengan dominasi mata uang Belanda. Nah, pada saat Orde Baru, segera setelah berkuasa, pemerintah Orde Baru bertekad membenahi perekonomian. Selain melakukan beberapa tindakan untuk memulihkan kepercayaan publik atas rupiah, pemerintah Orde Baru berusaha memobilisasi dana masyarakat melalui simpanan di bank. Nah, selanjutnya itu adalah pasar modal setelah deregulasi dan debirokratisasi. Secara umum, perkembangan pasar modal selama periode tahun 1977 sampai 1987 berjalan sangat lamban. Dari 24 emiten yang go public sampai dengan tahun 1988, semua merupakan perusahaan asing yang mengikuti peraturan pemerintah yang mengharuskan perusahaan asing memiliki mitra domestik. Ada dua pilihan waktu itu, go public atau mencari mitra domestik. Pada saat yang sama, pemerintah memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor dan emiten. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi banyak perusahaan asing memilih go public ketika mereka diharuskan mempunyai mitra domestik. Mengapa tidak ada perusahaan domestik yang go public? Karena ada beberapa penyebab. Dari sisi pasar modal, ada anggapan bahwa prosedur penerbitan efek baik saham maupun obligasi sangat ketat. Selain itu, pelaku pasar menilai insentif yang diberikan pemerintah bagi perusahaan yang go public kurang memadai. Akhirnya perusahaan domestik lebih suka mencari pinjaman bank daripada menggalang dana di pasar modal. Nah, dari ringkasan-ringkasan tersebut, saya akan menjelaskan lagi mengenai ringkasan sejarah pasar modal di Indonesia ya, yang saya ambil dari ringkasan-ringkasan yang saya jelaskan tadi. Nah, secara historis, menurut sejarahnya, pasar modal telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal itu telah ada sejak zaman kolonial Belanda, dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal pada saat itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda atau FOC. Walaupun pasar modal telah hadir sejak tahun 1912, namun perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan, pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya Perang Dunia Pertama dan adanya Perang Dunia Kedua, kemudian perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia dan berbagai kondisi lainnya, sehingga menyebabkan operasional di Bursa Efek tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun berikutnya pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.